Hmm. Eh, Pernah nggak sih kamu lihat berita tentang gubernur bikin aturan A, tapi wali kota di daerah lain malah punya kebijakan yang beda? Atau kenapa sih daerah punya DPRD sendiri bahkan bisa ngatur anggarannya sendiri? Nah, itu semua ada kaitannya dengan hukum pemerintahan daerah. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini with me, Lydia. Kita bakal bahas salah satu topik yang penting banget buat ngerti gimana negara ini dijalankan dari pusat sampai ke pelosok daerah. Yap, topik kita adalah hukum pemerintahan daerah, sebuah bidang yang mengatur bagaimana daerah punya kewenangan, otonomi, dan tanggung jawab dalam mengelola wilayahnya sendiri. Di video ini, kita akan kupas mulai dari konsep dasar otonomi daerah, pembagian kewenangan, sampai peran lembaga-lembaga penting dalam pemerintahan daerah. Dijamin, setelah nonton ini kamu nggak bakal bingung lagi bedain mana urusan pusat, mana urusan daerah. So, siap buat belajar bareng? Let's dive into the topic and make it simple, clear, and fun to understand. Kita masuk ke segmen pertama, yaitu terkait konsep otonomi daerah dalam bingkai NKRI, di mana kalian bisa lihat di sini kita akan mengupas terkait apa itu otonomi daerah, terus otonomi daerah mencakup apa saja, terus tujuan otonomi daerah, dan apa sih hubungannya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama terkait dalam pasal 18. Di sini sudah dipaparkan otonomi daerah itu apa sih? Otonomi daerah itu dapat dikatakan ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimana ini adalah konsep desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi lokal. Yang dimana otonomi daerah ini itu ada mencakup 5 hal. Yang pertama, hak dan kewenangan, di mana daerah otonom ini memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatnya. Terus yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan, maksudnya di mana daerah otonom ini itu dapat menyelenggarakan pemerintahan sendiri, termasuk membuat peraturan daerah atau perda, mengelola anggaran, dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan. Terus yang ketiga, ada yang namanya desentralisasi kewenangan. Maksudnya, otonomi daerah ini merupakan bagian dari sistem desentralisasi, di mana kewenangan pemerintahan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Terus yang keempat, ada yang namanya aspirasi masyarakat, yang dimana otonomi daerah ini itu diharapkan dapat lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Terus yang kelima, itu ada peningkatan kualitas pelayanan. Dimaksudkan, dengan otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi daerah sendiri di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip otonomi daerah, baik meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. So next, kita masuk ke tujuan otonomi daerah. Di sini kalian bisa lihat tujuan otonomi daerah itu ada apa aja. Yang pertama itu ia meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terus yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terus yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang keempat mempersingkat rantai birokrasi. Terus yang kelima meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang keenam meningkatkan pemerataan pembangunan serta mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Di awal tadi, aku sempat nyinggung apa hubungannya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara bersama-sama, kita bisa lihat terutama dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi wilayahnya ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing punya pemerintahan sendiri. Tapi, bukan berarti memisahkan diri ya. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 jelas diatur bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi, tapi tetap dalam bingkai negara kesatuan. So, maksudnya tiap daerah itu bisa mengatur sendiri, tapi ia tetap satu negara. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait urusan pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, kewenangan pemerintah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren.
Dan yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Kita akan kupas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, itu urusan pemerintahan absolut. Nah, urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya, seperti urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan hukum, agama, dan moneter. Aku akan menjelaskan sedikit terkait contohnya ini. Misal, untuk urusan politik luar negeri, Indonesia berpartisipasi aktif dalam menjalin hubungan internasional. Namun, hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan mengatur urusan tentang politik luar negeri, misalnya kebijakan hubungan bilateral dengan negara lain. Nah, untuk contoh urusan pertahanan, di mana urusan pertahanan ini dilakukan untuk mempertahankan negara agar tetap kuat, berdaulat, dan solid, misalnya membentuk dan mengatur angkatan bersenjata, serta menyatakan keadaan damai maupun perang. Terus untuk contoh urusan keamanan, di mana hal ini itu dilakukan bertujuan untuk memastikan negara aman dari segala bentuk ancaman, baik dilakukan secara preventif maupun penindakan. Nah, terus yang kedua kita akan kupas terkait urusan pemerintahan konkuren, di mana urusan pemerintahan konkuren ini itu dibagi menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, yang dimana hal ini itu mencakup urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan wajib itu apa sih? Urusan pemerintahan wajib itu mengenai pelayanan dasar, baik meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, perlindungan masyarakat, serta sosial, di mana urusan pemerintahan wajib yang lainnya itu bisa meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, lingkungan hidup, pertanahan, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta maupun penanaman modal. Terus kalau urusan pemerintahan pilihan itu apa? Urusan pemerintahan pilihan itu diatur berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Misalnya, seperti di bidang kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Terus kita masuk ke urusan yang ketiga, yaitu urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini itu adalah kewenangan presiden. Namun, hal ini itu diselenggarakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan instansi vertikal serta dibiayai APBN. Nah, urusan pemerintahan umum ini itu meliputi hal-hal apa aja? Yang pertama itu, dia meliputi hal seperti melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dia juga meliputi hal seperti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan umat beragama, antar suku dan intrasuku, ras, dan golongan lainnya untuk mewujudkan stabilitas keamanan baik di tingkat lokal, regional, dan nasional, dan penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antara instansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengembangkan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Itu saja penjelasan sedikit terkait urusan-urusan pemerintahan daerah, baik itu absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan konkuren inilah yang menjadi inti otonomi daerah, karena daerah bisa menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nggak semua hal itu bisa diatur oleh daerah. Urusan seperti pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap jadi kewenangan pusat. Tapi untuk urusan konkuren seperti pendidikan, daerah punya peran yang besar tentunya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke apa itu peran pemerintah daerah dan mekanismenya.
bentuk pemerintahan daerah di Indonesia itu adalah pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, di mana pemerintahan daerah merupakan pemerintahan otonom yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, di mana bentuk pemerintahan daerah itu juga mencangkup local self-government dan local state government, di mana pemerintahan daerah di Indonesia ini sendiri itu terdiri dari kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, atau wali kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, serta perangkat daerah, baik itu meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Nah, pemerintah daerah ini tuh dibentuk untuk apa sih? Yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat tentunya. Terus, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, serta mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat kebijakan daerah melalui peraturan daerah ataupun perda. Pemerintah daerah itu menjalankan otonomi seluas-luasnya, namun dalam hal ini itu juga terdapat pengecualian, yaitu urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Tahapan pembentukan peraturan daerah atau perda itu meliputi apa aja? Yang pertama, perencanaan, terus yang kedua penyusunan rancangan perda, terus yang ketiga pembahasan rancangan perda bersama DPRD dan wali kota, terus yang keempat pengesahan rancangan perda bersama DPRD dan wali kota, terus yang kelima penetapan perda oleh wali kota. Yang dimana pada dasarnya perda ini itu berisi materi muatan untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat daerah, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung. Mekanisme pembuatan perda itu dimulai dari usulan, pembahasan, persetujuan bersama, hingga pengesahan, yang dimana dalam hal ini itu sangat penting untuk memastikan agar kebijakan daerah tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat. Hubungan antara kepala daerah dan DPRD itu mirip seperti eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, yang dimana kepala daerah itu menjalankan pemerintahan, sementara DPRD itu mengawasi dan menyetujui anggaran serta perda. Oke, baik. Tadi kita udah bahas sedikit tentang apa itu konsep otonomi daerah, urusan dan peran pemerintah daerah, dan juga tahapan pembentukan peraturan daerah itu meliputi apa aja. Ya, walaupun konsepnya bagus, pelaksanaan otonomi daerah itu tidak akan lepas dari yang namanya tantangan serta implementasinya. Terkadang terdapat beberapa masalah yang sering muncul, antara lain baik itu seperti kesenjangan kapasitas antar daerah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, ataupun potensi korupsi di daerah karena lemahnya pengawasan. Maka dari itu, pengawasan dari pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat jadi kunci yang sangat penting, yang dimana tujuannya agar otonomi ini itu bisa dijalankan dengan baik dan tetap selaras dengan kepentingan nasional. Nah, di sini aku akan menampilkan sedikit contoh animasi ringan tentang konflik atau bisa juga disebut mengenai resolusi konflik sederhana. Selamat menyaksikan. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbelah dua. Bagaimana Salman dan Silmi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada 3 unsur ini. Pertama, ada dua belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara kubu Salman dan kubu Silmi. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Setiap konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. A. Melarikan diri.
Setiap diskusi, mereka ngilang, gak mau ambil pusing. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, gak ikut mikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangkal. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka nggak setuju. 2. Menyerang. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu nggak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang ngegosip dan beraninya ngomongin di belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu jotos gara-gara beda pilihan atau berkelahi. 3. Berdamai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya. B. Bicara empat mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara empat mata belum berhasil, akhirnya Salman dan Silmi mengundang guru untuk menengahi. Tiap pilihan pasti akan menentukan hasil akhir dari konflik itu. 1. Menang kalah. Kalau kamu menghindar, mungkin kamu kalah. Kalau kamu menyerang, mungkin kamu menang. Tapi pola kalah menang ini biasanya ada pihak sakit hati, bahkan dendam. 2. Kalah. Dua belah pihak kalah. Tujuan tidak tercapai. Hubungan pun hancur. Menang-menang, tapi hubungan rusak. Yang setuju pergi ke Jogja. Yang setuju ke Bali, pergi ke Bali. Tujuan masing-masing tercapai, tapi pertemanan rusak. Menang-menang. Dimulai dari saling memahami, berkompromi, bahkan siap untuk saling mengalah demi kemenangan bersama. Nah, kalau mengambil jalan tengah atau berdamai, maka dipastikan akan membuat kedua belah pihak menang. Win-win solution. Keduanya bisa menerima dan berdamai. Salman dan Silmi sudah pakai simpang damai ini. Guru sudah memberikan solusi dengan mengusulkan tempat wisata lain yang kedua belah pihak bisa menerimanya. Sekarang masalah sudah selesai dan kelas kembali kondusif lagi. Kamu nggak bisa menghindari konflik, karena konflik udah bagian dari hidup. Tapi kamu bisa memilih cara menghadapinya. Pilihan kamu akan menentukan hubunganmu akan makin membaik atau malah makin memburuk. Gimana? Kalian paham maksudnya? Enggak ya? Oke, aku spill sedikit ya. Di video tadi itu memaparkan terjadinya suatu konflik di dalam kelas A yang dimana mereka itu ingin mengadakan liburan semester, namun terjadinya suatu perbedaan keinginan ataupun pendapat antara satu sama lain. Ada yang mau pergi ke Bali dan ada juga yang mau pergi ke Jogja. Aku tebak kalian pasti mikir, terus apa hubungannya sama materi pemerintahan daerah? Yap. Dalam video tadi, itu bukan hanya sekedar menjelaskan terjadinya konflik antara yang ingin pergi ke Bali dan yang ingin pergi ke Jogja. Tapi dengan video ini, aku juga ingin menyampaikan ke kalian bahwa dengan video ini, itu juga bisa kita kaitkan dengan realita hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak selalu berjalan mulus. Anggap saja, konflik yang terjadi antara Bali dan Jogja itu bagaikan konflik kebijakan pusat versus daerah. Dalam sistem pemerintahan desentralisasi seperti di Indonesia ini, kedua entitas ini memiliki kewenangan masing-masing, namun seringkali terjadi tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan kebijakannya. Bisa kita lihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat itu tidak selalu sejalan dengan kebutuhan atau kondisi daerah. Hal ini menjadi contoh nyata dari konflik kebijakan, di mana pusat mungkin mengeluarkan regulasi nasional, namun, daerah merasa bahwa aturan tersebut tidak sesuai dengan konteks lokal yang mereka hadapi. Adapun contoh nyata dari konflik kebijakan pusat dan daerah itu seperti
penetapan kebijakan tambang atau investasi skala besar oleh pusat yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan atau sosial di daerah. Contoh lainnya, itu seperti perbedaan penafsiran antara pusat dan daerah soal anggaran, izin usaha, atau pelarangan tertentu, misalnya Perda Miras, Perda Syariah, dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi konflik seperti ini, maka yang diuji itu adalah mekanisme koordinasi antara level pemerintahan, serta kemampuan daerah untuk menyuarakan kepentingannya melalui jalur yang konstitusional. Maka setidaknya dengan video tadi, kita dapat memahami pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kebijakan yang responsif dan adil. Desentralisasi itu bukan berarti daerah bebas sebebas-bebasnya, namun juga bukan berarti pusat bisa mengatur semua tanpa mempertimbangkan keragaman lokal. Jadi, dari pembahasan tadi, kita udah belajar nih bahwa otonomi daerah adalah bagian penting dalam sistem pemerintahan kita. Tapi, pelaksanaannya juga butuh kolaborasi, pengawasan, dan kesadaran semua pihak agar tetap selaras dengan semangat NKRI. Oke, itu dia pembahasan ringkas materi dalam hukum pemerintahan daerah kali ini, yang dimana kita udah bahas tentang dasar hukum otonomi daerah, pembagian kewenangan, struktur pemerintahan daerah, sampai tantangan dalam pelaksanaannya juga. Dan ini masih menjadi sebagian dalam hukum pemerintahan daerah saja ya, masih banyak materi-materi lain yang belum kita kupas atau kita bahas. Oke, semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham dan siap menghadapi ujian atau diskusi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!